Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Kesempatan ini kita lanjutkan renungan 2 minggu yang lalu dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tuhan minta kepada kita, Dia mau karuniakan keselamatan, tapi kita harus jangan takut dan tetap berdiri. Kalau kita tetap berdiri teguh di dalam Dia, maka Dia yang membela, melindungi, memberkati, mencukupkan, dan memberikan hidup yang kekal, keselamatan kepada kita. Maka kesempatan ini pula kita masih tetap di dalamnya, bahwa kita tetap diminta untuk tetap berdiri. Dan maksudnya berdiri di mana? Dalam Korintus berkata bahwa kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman. Firman Tuhan katakan bahwa berdirilah dengan teguh dalam iman. Jadi iman kita harus tegak, iman kita harus kuat. Jadi tidak boleh iman yang goyah, tidak boleh iman yang bimbang, tapi harus tegak. Firman Tuhan pun katakan bahwa perjalanan kita bukan karena melihat, tetapi karena iman. Roma pun katakan bahwa orang benar hidup hanya oleh iman. Oleh sebab itu perlu kita tetap berdiri tegak di dalam iman yang kita memiliki, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, sebab tanda orang yang berdiri tegak di dalam iman itu adalah di dalam Kolose tanda bahwa orang yang berdiri tegak di dalam iman, iman yang tidak dapat digoyahkan, iman yang tidak dapat digoncangkan, iman yang tidak dapat dikalahkan. Firman Tuhan katakan bahwa orang itu adalah salam dari Epafros kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi orang yang tandanya berdiri tegak, berdiri teguh di dalam iman adalah orang yang dewasa rohani. Jadi tidak gampang digoncangkan, tidak dapat digoyahkan, sebab dia imannya dewasa. Dan orang yang dewasa imannya itu adalah taat dan setia melakukan dengan penuh segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan. Jadi orang yang taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepada imannya sehingga ia tetap tegak di dalam kebenaran firman Tuhan. Contoh, kita melihat contoh orang yang tegak di dalam imannya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 mulai. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, orang yang tegak di dalam iman, dewasa iman, taat melakukan firman, dan di sini dikatakan dan kamu telah menjadi penurut, penurut Tuhan. Dan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dewasa rohani,
biar dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, dia tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Bukan bersungut, tetapi dengan sukacita menerima firman. Itulah tanda orang yang berdiri tegak dan dewasa di dalam iman, dewasa di dalam rohani, taat dan setia menurut firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 di sini katakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi orang yang dewasa iman adalah menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi contoh, selalu beribadah dengan sukacita, melayani dengan sukacita, melakukan firman Tuhan dengan sukacita, sehingga walaupun dalam kesulitan kesukaran, tetapi dia tetap berdiri tegak dan tetap berada di dalam iman kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentangnya. Jadi di sini jemaat di Tesalonika ini imannya bagus, imannya kuat, imannya tegak, sehingga tersiar di mana-mana. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang imannya kuat, imannya dewasa, taat dan setia, merenungkan melakukan firman. Jadi marilah supaya kita kedengaran di mana-mana bahwa banyak tantangan, ujian, kesulitan, kesukaran, tapi iman kita tetap kuat. Iman kita menjadi teladan, iman kita dewasa, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Kalau kita seperti itu, maka ada pesan juga, ya. Ada pesan bagi orang yang dewasa rohani, ya. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, pesan supaya orang yang dewasa rohani, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesukaran-kesukaran ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi bahagian Nabi katakan, kalau kita sudah dewasa iman, kita sudah taat dan setia beribadah, taat dan setia merenungkan melakukan firman, dan menjadi teladan, menjadi contoh, maka ada pesan khusus supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Sekarang kita diperhadapkan dengan banyak kesusahan. Sekarang kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan, kesukaran, baik dalam ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini firman Tuhan katakan, jangan ada orang yang goyang imannya karena kesukaran. Jadi biar kesukaran datang, kesulitan datang, tapi biarlah kita seperti Ayub berkata bahwa aku diuji imannya sehingga makin ketahuan imannya murni seperti emas. Jadi dengan tantangan datang, percobaan datang, biarlah iman kita makin kuat, iman kita makin kokoh, iman kita makin berakar di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak dapat digoyahkan oleh masalah apapun. Apalagi di sini dikatakan dengan kesukaran-kesukaran ini kita tidak dapat digoyahkan. Marilah kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Marilah kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Hendaklah engkau tetap kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan memberkati dan berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang.